syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat. Selawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cisaran, hormat yang sama juga Bapak Ibu Dewan Guru yang sengaja diundang di acara ini. Selanjutnya yaitu pada siang hari ini salah satu dari teman kita calon guru penggerak mengadakan acara yaitu diseminasi budaya positif untuk pemaparan kita semua. Nah, ada pun tertib acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, nanti diiringi langsung dengan doa. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari kepala sekolah. Acara yang keempat yaitu acara inti pemaparan diseminasi oleh Ibu Siti Hawa Siregar. Dan acara yang kelima yaitu penutup. Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, masuklah kita kepada acara doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mulyadi. Kepada Pak Mulyadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah pertemuan kita pada siang hari ini, adalah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji dan sanjung kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah, Pencipta serta pemelihara alam semesta. Hanya kepada-Mu ya Allah kami bersembah sujud, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami pula berdoa serta berilmu meminta taufiq. Ya Allah ya Tuhan kami, pada saat yang berbahagia ini kami sebagian guru SMK Negeri 1 Cisaran diliputi suasana syahdu dan penuh sukaria dalam acara CGP Budaya Guru Positif berprestasi kali ini. Kami hadapkan wajah dan hati kami untuk memberikan rasa syukur kami yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat karunia. Ya Allah Tuhan yang Maha Besar, kami sadar bahwa untuk meraih segala status prestasi ini tanpa berkah dan ridho-Mu yang mustahil dapat kami laksanakan. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami telah banyak menikmati rahmat dan rahmat-Mu. Kegiatan sebagai bukti dan rasa syukur kami kepada-Mu. Karena itu ya Allah, karuniakanlah pula kepada kami dan kepada guru-guru kami taufik serta hidayah-Nya, kekuatan serta kemampuan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, generasi cinta dan ingat untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang. Ya Allah yang Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk membina generasi penerus yang tanpa tangguh dan tangguh, serta mampu menghadapi setiap tantangan dan kesulitan di masa mendatang. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, masuklah kita pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin kami mohon bantu untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kita bisa berkumpul di ruangan berkah ini. Juga salam. Mari kita sampaikan kepada Ustaz Muhammad Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat sampai nanti. Amin. Baik Bapak Ibu dan kerja berantai, kerja saling menyatu, kemudahan dan kerja. Itu kegiatan kita memperkenalkan budaya positif. Budaya positif yang disampaikan oleh Bu Siti Hawa sebagai calon guru putra angkatan 9. Mudah-mudahan kita ini bisa membawa manfaat dan faedah bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini harapan kita, walaupun satu orang guru putra, tapi ilmunya semua dapat. Walaupun satu orang namanya sebenarnya ini Siti Hawa ada Siti Hawa, tapi kita harapkan semua dapat ilmunya. Maka saya senang setiap saat ada modul baru sampaikan dengan ramai, ada modul baru sampaikan dengan ramai, semua saling memahami, saling mempertanyakan, saling mendiskusikan, nanti kita bisa saling paham. Itu budaya positif. Kalau kita bicara budaya positif, ya kita singkat saja untuk secara arti yang singkat. Itu budaya kebiasaan positif. Itu aja kuncinya. Kita canangkan di sekolah budaya positif atau berpikir positif. Apapun yang kita lakukan, kalau sudah kita anggap itu positif, itu bagus. Jangan berpikir negatif. Itu yang harus kita pahami itu supaya
kita bisa bergerak maju. Kita harus bisa lebih baik daripada hari ini. Ya, kata-kata pepatah, hari esok lebih baik daripada hari ini, dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu harapan kita. Setiap saat ada perubahan, setiap saat ada kemajuan, dengan harapan kita pasti sukses. Saya ingin percaya, sudah 1,5 bulan dari sini saya rasa banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, banyak sistem-sistem yang lebih mengarah pada kemajuan, tergantung pada kita semua bagaimana menjalankannya. Sudah berapa kali pernah sekolah baru kali ini bicaranya begini. Biasanya nggak begini-beginian, tapi lebih bagus, lebih terhormat saya rasa, lebih bermanfaat terhadap kawan-kawan yang lain. Di Setiap juga pernah, nah ada gini, coba apalagi ada gini, di sini ada begini. Berarti ini lebih bagus, budaya positif. Ini budaya positif loh. Contoh budaya positif. Dapat kita ilmu satu orang, kita bagi-bagi ke orang lain. Sebab prinsipnya kalau ilmu dibagi itu makin berkembang. Kalau duit kita bagi, misalnya mana? Ini baik. Nah, kalau ilmu yang kita bagi, saya tidak percaya kita nanti makin paham, kita nanti makin bisa berbuat lebih banyak lagi. Ya, hanya itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin Bu Siti Hawa lebih bisa menyampaikan banyak lebar. Saya harap kita sama-sama memperhatikan, sama-sama mempertanyakan, lebih bisa didiskusikan supaya hasil mendapatkan lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bapak lagi mau juga tak akan datangnya mungkin boleh bilang juga. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Bapak Ibu yang saya hormati, masuklah kita kepada acara yang keempat, yaitu acara inti pemaparan dari Ibu Siti Hawa Siregar tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Kepada Ibu Siti Hawa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana di siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat waktu untuk bergabung, ya, berdiskusi di tempat kita yang tercinta ini yang sejuk, ya kan Bapak Ibu, SMK Negeri 1 Misal. Yang mana di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Budaya positif. Saya di sini guru calon guru penggerak angkatan 9, bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu, ya. Di sini hanya sifatnya sharing. Saya mendapat ilmu dari awal, mulai dari modul 1.1 sampai 1.4, dan kami disuruh untuk mensosialisasikannya, gitu Bapak Ibu. Jadi apa yang kami dapat di pendidikan CGP itu, kami siap untuk yang mendiskusikan atau menyampaikan hal-hal baru itu ke masyarakat atau ke anggota lingkungan sekolah tersebut. Jadi makanya saya meminta izin sama Bapak Kepala Sekolah dan juga wakil dan seluruh guru-guru di sini untuk mengikuti acara saya ini. Begitu Bapak Ibu. Ya, terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu yang bersedia hadir untuk memenuhi undangan saya di siang hari ini. Siap, baiklah Bapak Ibu, langsung aja ya Bapak Ibu ya. Diseminasi ini merupakan salah satu, seperti yang saya bilang tadi, salah satu pendidikan guru penggerak yang kami dapat
Jadi takut untuk maju ke calon guru penggerak, jangan Bapak Ibu, enak sebenarnya. Ya, calon guru penggerak itu sedikit ini cerita ya, cerita saya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Saya dulu memang malas untuk calon guru penggerak, malas sekali, tidak mau karena saya lihat repot, banyak tugas dan segala macam gitu ya Bapak Ibu. Tapi gimana ya, suami saya respon, suami saya bilang begini, udah, dia manggil saya Mak Reja, ya, sudah Mak Reja, ikut aja guru penggerak itu. Malas segala itu, malas banyak kali tugas begini segala macam, bla 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 segala macam. Tiba-tiba di sama dia, didaftarkan, Bapak apa namanya, Pak Budi atau suami saya yang mendaftarkan saya pertama sekali. Didaftarkan, lulus itu masih CGP angkatan 6, CGP angkatan 6, lulus, dan tiba-tiba di sesi kedua tidak lulus. Itu mungkin tak rezeki, udah di situ udah pasrah, udahlah, nggak mau lagi lah ini, udah memang tidak rezeki lagi calon guru penggerak. Rupanya disuruh lagi daftar, udah Mak Reja daftar aja, maju terus katanya. Sudah saya daftar lah, kedua kali lah saya Bapak Ibu mendaftar, terus ya mungkin uji izin Tuhan ya, di Allah Subhanahu Wa Taala, lulus. Dan sampai sekarang terjadilah calon guru penggerak angkatan 9. Sebenarnya calon guru penggerak angkatan 8 pada saat itu, tapi kami dipending, makanya kami gabung sama angkatan 9. Itu sedikit cerita saya. Jangan, jadi untuk Bapak Ibu yang ada di sini, maju terus, jangan menyerah, ya, semangat untuk menggapai harapan. Karena kata suami saya, kalau kita sudah dapat SIM-nya, itu sertifikat itu kata suami saya SIM. Kalau kita sudah dapat SIM-nya itu, nanti kita kemana-mana gampang. Itu kata suami saya, ya, kita tahu juga yang lainnya. Oke, langsung aja Bapak Ibu, sekilas saja. Oke, sini langsung aja ya. Di sini budaya positif itu tentang peraturan di sekolah. Sebenarnya kalau budaya positif itu apa yang kita, seperti yang kata Bapak Kepala Sekolah tadi, kebiasaan yang kita buat di sekolah. Ya, contohnya 5S itu budaya positif. 5S-nya kan Bapak Ibu, senyum, sapa, lagi Bapak Ibu, salam, sopan, santun. Itu termasuk juga budaya positif. Sebenarnya sudah banyak yang kita perbuat di sekolah kita. Contoh kita pada pagi hari menyalam siswa, itu budaya positif. Itu kebiasaan kita di SMK Negeri 1, itu termasuk juga budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu sama-sama diskusi kita ya Bapak Ibu, bukan menggurui ya, sifatnya saya ini cuma sharing, diskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu atau tidak setuju? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Kalau setuju bilang setuju, kalau tidak setuju bilang tidak setuju. Hukuman sebenarnya kan banyak sih hukuman itu. Bisa membuat jerah, bisa juga membuat anak-anak itu jadi malas, bisa juga membuat anak-anak itu bagaimana ya? Ada di mindsetnya, di otaknya, ibu itu pasti nanti begitu, dan nggak boleh sekolah. Nah, bisa kan Bapak Ibu seperti itu kan? Itu bersifat hukuman. Nah, iya kan Bapak Ibu? Nah, jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Separuh-separuh. Bisa tidak, bisa tidak. Gimana Bapak Ibu? Itu ya. Bisa iya, bisa tidak. Berarti 50-50, separuh-separuh. Tergantung yang melakukannya dan tergantung hukumannya mungkin Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju
mengontrol dulu, ya. Ada 5 fungsi kontrol dulu. Dan yang keenam ada segitiga restitusi tadi. Di sini tambah satu ya, Bapak Ibu banyak kali ya, 6 ya. Atau kita bersihkan aja jadi 3. Disiplin positif yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini untuk disiplin positif itu kita harus melakukan perubahan paradigma namanya. Nah, di sini boleh kita baca ya, perubahan paradigma. Jika ada A dan B, ya, kita bayangkan di sini A dan B, Anda dan teman Anda, ya, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Digenggam, begitu kita genggam. Buatlah sebuah kepala, ya, kepala. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala teman Anda. Apa yang terjadi? Jika kepala tangan Bapak Ibu yang digenggam tadi diambil sama teman Anda, ya, apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang terjadi sama Bapak Ibu? Apakah kita sebenarnya? Saya akan pertahankan. Oke, seperti itu ya. Betul ya, saya akan mempertahankannya. Apakah kita sudah artinya kita kan sudah capek-capek. Coba, kalau seandainya kita ada impian kita, kepingin sukses atau kepingin punya mobil mewah, altar segala macam, itu impian kita, ya. Nah begitu sudah kita genggam impian itu dan tercapai mungkin sudah beberapa persen, tinggal membeli aja itu, ya kan punya. Ada yang meminta, nah bagaimana udah perasaan kita? Ya kan nggak mungkin kita lepaskan. Nah begitu juga anak didik kita, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati yang ada di sini. Jadi anak-anak itu investasi, Bapak Ibu. Investasi untuk masa depan. Jadi kalau kita sudah genggam anak-anak itu sebagai anak bangsa, sebagai anak kita, ya, jangan lagi lepaskan. Jangan kita lepaskan lagi. Kalau saya berprinsip begini, ini bukan karena saya udah bergerak tidak ya. Kalau saya berprinsip begini, kalau anak saya sekolah di luar sana, ya kan, karena kan punya anak. Kalau anak saya sekolah di luar sana, sama kita lakukan, tidak bagus atau tidak baik di sekolah sini, ya kan sama aja. Anak kita itu tidak ada potensinya, gitu. Jadi kalau kita berbuat baik di sekolah ini dan itu bukan anak kita, pastinya yakinlah Bapak Ibu, anak kita di luar sana pasti dibuat guru-gurunya juga baik. Percaya. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuat bagus, berbuat apa itu namanya, ya kan, membuat anak-anak itu nyaman untuk berada di sekolah ini, nyaman untuk menggapai pendidikannya. Pastinya nanti anak itu bisa juga. Itu menurut prinsip saya, Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Ya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa ketika membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini guru mengontrol gitu ya, perubahan paradigmanya. Terus disiplin positif ini sudah banyak ya. Di sini ada seperti teori kontrol, teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ya. Teori kontrolnya itu ada kalau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu katanya. Kata sih William Glasser. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, hanya
disiplin. Ya, kalau bukan dari diri kita nggak mungkin terjadi disiplin. Nggak mungkin kita sampai di sini, ya kan? Nggak mungkin saya sampai di berdiri di sini, sampai di Loka 2 atau 1.4 ini. Kalau tidak ada dorongan dari diri kita sendiri, ya kan, Bapak Ibu? Nah, terus semua perilaku memiliki tujuan, ya. Yang situ ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, teori motivasi itu, ya, terus untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universalnya adalah merupakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas nanti kita, karena sudah di situ ada, cuma kita bahas aja dari biar sekalian. Keyakinan kelas itu merupakan keyakinan yang dibuat bersama-sama di dalam kelas antara siswa dan guru. Nah, keyakinan kelas itu boleh nggak sama setiap guru? Boleh saja. Tetapi kalau saya pribadi, begitu saya masuk kelas, ada keyakinan kelas saya sendiri. Ada keyakinan kelas saya sendiri. Jadi contoh, begitu masuk, anak-anak sekalian, ibu di sini guru IPA, ya, dalam satu semester ibu belajar IPA sama kalian, mengajari kalian IPA, dan sebelum itu kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi ada anak-anak yang itu bu keyakinan kelas, gitu, kan? Oke, keyakinan kelas itu bagaimana caranya kelas itu menjadi impian dia. Pas ibunya masuk, bagaimana kamu itu memimpikan ibu itu enak kali lah, ibu itu enak kali lah, ibu itu begitu kali lah. Jadi impian dia lah kelas itu. Jadi kita harus membuat kelas impian, ya sayangnya, itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu itulah yang kita buat bersama-sama antara guru dan siswa. Itu merupakan keyakinan kelas. Jadi kalau seandainya dia melanggar, contoh kelas harus bersih, itu keyakinan kelas yang pertama. Itu boleh 6, boleh 7, tergantung sih. Boleh 6, boleh 5, boleh 7, itu tergantung keyakinan kelas masing-masing. Contohnya tidak boleh ngomong sama sembarangan, itu keyakinan kelas, ya kan? Kenapa harus tidak boleh ngomong sama sembarangan? Biar bersih, atau biar tidak ada nyamuk atau segala macam, biar kelihatan indah, biar kelihatan apa dan segala macam. Nah, ada lagi yang namanya konsekuensi. Kalau seandainya kamu membuang sampah sembarangan, apa konsekuensinya? Nah, itu. Jadi kita buat konsekuensinya. Jadi anak-anak itu itu bukan hukuman jadinya. Dia merasa diri dia sendiri. Iya ya. Nanti kalau aku membuang sampah, nanti kawan-kawanku ribut lah. Nanti kawan-kawanku nggak bersih lah kelas kami gitu. Jadi nggak ada lagi hukum. Kau ambil sampahku, buang. Nggak kalah begitu karena sudah ada keyakinan kelas tadi. Nah itu. Contoh lagi terlambat. Kalau di terlambat ini biasanya jadi apa kita? Katanya gini, bu, guru kamu juga udah terlambat. Jadi kita punya konsekuensi juga. Kalau ada keyakinan kelas kita di dalam suatu kelas, ya kan nggak boleh terlambat. Kita juga nggak boleh terlambat, ibu. Itu. Kalau sudah ada keyakinan kelasnya, kalau nggak ada ya apa? Terlambat aja nggak boleh. Kayak ini boleh nggak? Oh nggak boleh. Jadi begitu Bapak. Jadi anak-anak juga begitu ya. Jadi kalau seandainya keyakinan itu kokoh, keyakinan kelas kita itu. Jadi kita buat konsekuensinya. Kalau kok melanggar bagaimana? Kalau kok ini bagaimana? Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak bisa saya jawab, Pak Sofi yang jawab. Oke, lanjut ya.
itu kita sudah lakukan dari dulu. Contoh kecil, sholat emosi. Ya kan Bapak Ibu? Kita kami biasakan dia sholat anak kita, bangunkan pagi-pagi, bangunkan subuh dia. Ya kan Bapak Ibu? Nah kalau kita diam-diam, kita bahasa Jawanya diam-diam itu udah los di situ, sholat di los. Ya kita mau macam mana lah? Atau kita bantu anak kita. Sholat Mamanya Reja, sholat ke subuh. Kita nggak sholat, tengoknya. Nah itu juga bagaimana cara kita mendisiplinkan anak, tapi kita nggak disiplinkan diri kita sendiri. Gitu ya Bu Ibu ya. Oke, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar dan belajar. Kita di sini sifatnya belajar. Saya tidak kata-kata suami saya. Kalau Pak Reja, kalau kamu sudah jadi calon guru penggerak sudah saya kau jangan menenteng. Karena saya nggak pernah guru saya. Nggak pernah saya menenteng. Itu lagi bilang. Kau jangan menenteng. Ya kita di sini sifatnya belajar. Saya tahu, saya kasih tahu. Kan itu maksudnya sifatnya diskusi, tapi jangan Pak Reja itu kata suami saya. Jadi yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini bahasa dari murid mana tidak tahu saya. Terus yang ketiga berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul apa tidak betul? Katanya di sini, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh ya kan? Anak-anak SMK Negeri 1 tidak boleh pakai sepatu yang yang ada lem-lemnya itu bergerak apa sih namanya? Kayak gitu loh. Dia harus pakai tali lagi. Sebuah peraturan ya. Nah, kalau seandainya anak kita datang ke sekolah, memakai sepatu yang adalah sepatu yang besar itu, lain warnanya, atau ada lisnya di bawah warna putih, apa yang kita lakukan? Apakah hukumnya, atau kita suruh pulang aja, atau ganti sepatu dia kita suruh pulang, atau bagaimana? Coba, siapa yang bisa membuat apa? Kalau seandainya ada, kan kita membuat peraturan. Tidak boleh siswa SMK 1 memakai sepatu yang bergerak, atau siswa SMK 1 harus memakai sepatu yang bertali. Nah, itu kan peraturan di sekolah kita, contohnya. Ya kan, ini contoh. Bukan saya mengada-ngada, ya kan? Contoh aja. Jadi kalau seandainya anak kita datang ke sekolah, dia udah terburu-buru dia datang ke sekolah. Lu beli sepatunya salah. Apa? Ini guru BB, putri gimana? Apa yang dilakukan sebagai guru BB? Kalau ada anak kita yang seperti itu, sesuai dengan sekolah, pertama dulu sepatunya sampai dia pakai sepatu yang benar, baru sepatunya yang salah itu kembali. Jadi ditahan dulu sepatunya, setelah itu dia memakai sepatu yang benar, baru dikembali. Jadi berarti dia selama berjalan mulai jam 7.15 sampai 2.30 dia nggak pakai sepatu. Gitu. Oke. Mungkin yang lain Pak Ali? Kalau dari saya mungkin sesuai dengan kesepakatan. Tadi kan di awal dikatakan kesepakatan dan konsekuensi. Ya kalau di awal memang ada dispensasi untuk sekali dan 2 kali mungkin dispensasi. Dan yang terakhirnya ya kalau memang udah tidak ada lagi dispensasi ya sesuai dengan kesepakatan aja, yang entah misalnya disuruh pulang atau ambil lagi sepatunya ataupun sesuai kesepakatan lah udah dibuat. Oke, ada konsekuensinya ya kan Pak. Jadi kalau seandainya dia memakai sepatu yang tidak warna hitam, apa konsekuensinya kan gitu? Gitu ya. Kalau umpamanya dia pakai sepatu nggak usah pakai sepatu sampul, ya udah konsekuensinya udah. Tapi seperti yang Pak bilang tadi, sekarang itu hukuman Pak. Hukuman. Nah itu hukuman namanya.
sini kayak gini. Itulah kalau sebenarnya Pak, kalau kita cerita tentang merdeka belajar, merdeka ini tidak ada yang namanya peraturan. Ada. Yang ada namanya keyakinan sekolah. Jadi tidak ada peraturan, yang ada namanya keyakinan sekolah. Jadi kalau seandainya kita punya keyakinan sekolah, ya, nah contoh tadi sepatu tadi, betul kata Bapak. Dia ada yang namanya apa namanya kayak satu sih apa namanya itu kalau dalam kita kalau ini peringatan pertama gitu, SD ya. Nah, peringatan pertama ada tuh seperti itu, ada peringatan kedua, ada peringatan ketiga. Jadi kalau umpamanya peringatan pertama dia masih pertama, mungkin masih bisa kita bilang, kenapa nak? Kalau pakai sepatu apa masalahnya? Apa yang terjadi di rumah tadi? Kenapa kok bisa sepatu belang-belang? Itulah Bapak. Jadi ketika belajar itu Bapak, kita sebagai guru harus lembu. Tidak boleh lagi itu namanya hukuman. Jadi kita harus apa namanya membuat solusi itu. Coba kita buat seperti apa namanya kayak tatap muka, empat mata ya, yang mata sama anak tersebut. Kenapa nak? Kenapa kau begini? Apa yang terjadi dulu? Kita tuh punya kesempatan kelas kan? Kalau kita kembali ke situ, nah apa yang kalau seandainya seperti ini? Kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah mana? Kayak kita sekolah mana yang kamu lakukan? Nah itu yang kita bilang. Jangan langsung wah, jangan. Tidak bisa seperti itu. Itulah yang namanya merdeka belajar. Jadi kita harus biasakan itu keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Kalau kamu melanggar keyakinan tersebut, apa konsekuensinya? Saya anakku cintaku malaikat gitu kita bilang begitu. Ya, yang Bapak Ibu bagaimana? Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju aja. Oke, lanjut aja ya. Banyak. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau mencegah hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini tidak ingin ketidaknyamanan dan menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua, itu motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu maksudnya dari motivasi yang dari luar, hanya dia takut-takutan. Itu dari luar ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Imbalan kan? Nah, itu dari motivasi eksternal. Itu masih dari luar, bukan dari dalam diri dia sendiri. Ya, untuk menghargai diri sendiri. Ah, ini baru tenang. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Orang yang bagaimana sih aku? Jika aku melakukan peraturan itu, atau jika aku melakukan keyakinan itu baru dari dalam diri dia sendiri. Itu apa sih apa ya? Dari motivasi perilaku manusia. Nah, kenapa kayak gini? Ganteng ya Bapak Ibu. Ya kan? Ganteng terus apa namanya? Pintar, terus apa lagi Pak Sugeng? Berwibawa, cendekia, dihargai, semua lengkap semuanya. Ini Ki Hajar Dewantara. Ya, kata dia merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya Bapak Ibu ya. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah katanya. Merdeka itu tidak harus diperintah, tapi dari diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, oke, di sini ada tindakan dulu. Ini seru. Kayaknya kalau sudah tadi sama di sini sudah mengerti, sudah paham apa yang saya sebutkan tadi, pasti tahu apa jawabannya.
Oke, lanjut ya. Oh, konsekuensi. Sini akan dilakukan 2 kali karena telah 10 menit untuk pelajaran video. Mungkin sudah ada konsekuensi mereka pelajaran video. Mungkin mau sambil olahraga. Iya. Jadi lari kan nggak sebagai Saja hukuman. kita kan membahas benar. Oke, lanjut. Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu, ini perbedaannya ya. Perbedaannya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, ya. Jangka waktu lama, anak membenci kedisiplinan dirinya, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu merupakan sebuah hukuman. Jadi kalau ada yang seperti itu hukuman. Kalau anak merasa bersalah, merasa diri yang buruk atau apalah itu dia hukuman bersama. Dari konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini pendek bukan lama ya. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, terus kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak jangka pendek. Dia bersifat sementara itu konsekuensi. Jadi makanya saya bilang tadi peraturan sebenarnya tidak ada lagi dalam Merdeka Belajar, hanya ada keyakinan sekolah dan ada konsekuensinya. Oke Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya ingin Apa bertanya. itu restitusi? Oke. Nanti kalau tidak bisa saya menjawab, Pak Sobat yang menjawab kamu ya. Oke, silakan Pak. Oh, ini. Silakan siapa Bapak Ibu? Kamu diri. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi dan juga hukuman tadi. Untuk mendisiplinkan siswa sendiri, memang kalau yang namanya unsur paksaan itu kan dikatakan hukuman. Nah, taruhlah kita ambil contoh itu siswa yang terlambat. Nah, ada siswa terlambat, kemudian kita tanya, kemudian kita kasih dia konsekuensi ataupun kita melakukan perundingan. Kalau misalnya besok terlambat lagi, nah, kira-kira menurut kamu apa yang cocok yang akan kamu dapatkan? Nah, kalau siswa itu sendiri yang bilang, oh ya udah Pak, pulangkan aja saya. Oh ya udah Pak, saya lari aja. Oh ya udah Pak, saya lompat. Misalnya entah lompat-lompat gitu kan. Itu kan Pak, dia sendiri yang mengomongkan gitu. Nah, itu apakah masih termasuk dalam hukuman atau sudah termasuk dalam konsekuensi atau kesepakatan? Baik, terima kasih. Oke, tentang dulu tuh Bapak. Udah lah Pak, calon tunggal aja Pak nanti sama ya. Sebenarnya Pak, sekaligus angkatan 12. 11 ya? Orang Pak Sofi 10 ya? Nah, 11 Pak. Harus lanjut ya, jangan keserangan. Oke, baik Pak. Bagus pertanyaan Bapak ini ya. Kalau katanya anak terlambat terus kita buat kenapa kamu udah kita lembut artinya kita sudah lembut, sudah menanyakan bagaimana kenapa terlambat. Udah, apa mau? Kan itu istilah kasarnya kan Pak. Apa mau? Udahlah Pak, saya lompat aja. Udahlah Pak, saya begini saja. Nah itu kan gitu kan Pak. Kalau menurut saya Pak, kembali ke diri kita dan tidak harus kita bertanya kepada si murid tadi, karena kan udah tertera di situ keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau keyakinan sekolah kita ada konsekuensinya. Kita kebacakan aja sama dia. Apa sebenarnya keyakinan kelas yang kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Coba dulu.
Ya, tergantung apa kita konsekuensikan itu. Jadi kalau umpamanya kita guru yang baik dan BP yang baik apapun itu dalam dunia pendidikan, kalau menurut saya kita tanya dulu bagus-bagus anak itu. Kita bagus, kita tanya. Satu kali dia mungkin ditanya bagus-bagus, begitu juga, dua kali begitu juga, tiga kali serahkan aja ke Maha Kuasa. Salah. Serahkan saja kepada orang tuanya. Artinya begini, kita panggil orang tuanya Pak, sama-sama. Kita di sini juga mendidik kan. Kita panggil orang tuanya. Nah, apa sebenarnya cerita anak kita di rumah? Kenapa saya terlambat ibu? Kalau menurut saya Pak, kalau salah ya cuma aja minta maaf. Ada mungkin tanggapan yang lain dari pendapat saya, dari Bapak Ibu yang hebat ini semua. Saya undang Bapak Ibu di sini, saya merasa terharu, ya, termotivasi bahwa saya itu dihargai, apalagi bapak-bapak sendiri merasa terhargai. Ada Bapak itu di sini, ada kepala sekolah. Saya merasa terharu sekali betul. Karena tadi gimana dia? Ada nggak orangnya? Itu aja dia tak saya tadi. Di rumahnya Bapak Ibu support sekali sama saya ini, alhamdulillah sekali. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Untuk tahun untuk kita semua. Restitusi. Untuk semuanya. Udah masih berapa menit? Lagi pulang. Saya belum video dari Bapak Ibu semua 1 jam sebenarnya. 1 jam. Tapi kalau mau dilanjutkan boleh. Kalau ini kan tak pulang kita. Kalau sekian terima kasih juga boleh. Ya, restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, nggak ada pula yang identitas gagal, identitas sukses. Nah, ini hukuman dan konsekuensi ada restitusi Pak. Ini semua Bapak baca ini. Ini ada semua Pak. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti kalau mau pede saya kasih. Ciri-ciri restitusi. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kuncinya ini. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan seterusnya. Keyakinan kelas itu saya apa tadi ya, keyakinan kelas saya rasa sudah. Mengapa harus keyakinan kelas itu sudah ada semua itu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini dia budaya. Ya, oke. Ini budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke ini. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kiri atau kanan? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kiri atau kanan? Kiri kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini kesepakatan kelas juga, ini kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas yang kedua ini, yang mana keyakinan kelas? Yang mana? Kiri atau kanan? Atau kanan atau kiri? Atau maju-maju untuk cantik? Untuk cantik? Yang mana? Yang mana? Pak Alwi? Itu cari sebelah kiri atau sebelah kanan? Kesepakatan kelas? Enggak, maksudnya ini sama-sama kesepakatan kelas. Tapi di antara yang dua ini yang mana yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Sebelah kanan kalau saya. Iya, sebelah kanan. Iya, kalau cewek. Di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas.
Disiplinkan atau menghormatikan atau tak dikenalkan atau bagaimana? Karena apa yang kita kelas itu selalu mengembalikan itu ke tempatnya. Apa? Rapi indah dan indah. Dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan. Dilarang kenyamanan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba. Apa di situ? Peraturan kah? Atau apa namanya? Kesehatan kan? Kesehatan bisa ya? Kesehatan ya, Auli? Oke. Bergantian atau menunggu giliran? Sifat? Disiplin ya. Gunakan masker. Kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas. Kira-kira kelas yang bagaimana? Kenyamanan. Ya, bisa tidak jawabannya? Oke, ini dia jawabannya. Selalu kembali itu tanggung jawab Ibu. Kita mengajari anak-anak kita itu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati sesama, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Kita berkomitmen, kita harus tepat waktu. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, betul kata Pak Rizal ya. Terus dilarang menggunakan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Ya, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas, itu keselamatan. Bapak Ibu sampai di sini sudah paham? Alhamdulillah, kalau bisa sendiri. Gurunya hebat-hebat, pintar-pintar. Kalau saya ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Aku ini di sini yang terdepan semuanya. Ya, apalagi Pak Sopir. Ada puisinya, bergema. Kebutuhan dasar. Banyak sebenarnya Bapak Ibu. Udah lah ya. Aduh, banyak juga ya. Nah, ini segitiga restitusi. Guru berkata segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang kita buat Bapak Ibu. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Nah, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga, Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini jadi kalau ada masalah anak-anak kita, ya, yang pertama kita stabilkan dulu identitas. Dan stabilkan identitas. Inilah yang kita tanya. Inilah yang kita katakan. Ya, berbuat salah itu manusiawi, benar. Atau berbuat salah itu merupakan apa namanya? Tidak ada manusia yang sempurna, jadi itu kata-kata seperti ini. Terus yang berikutnya, validasi kebutuhan, ya, validasi kebutuhan. Nah di sini guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Ditanya alasan dia kenapa melakukan itu. Ya, terus kamu boleh tidak berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Nah, contoh ini mungkin dikumpulnya kalau di kelas. Ya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini dia, ini validasi kebutuhan. Jadi segitiga restitusi itu pokoknya ada 3. Mau kita ingatkan ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi, menanyakan keyakinan kelas. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita tanya, apa kesepakatan kita di
Jadi kalau seandainya anak-anak kita yang bermasalah, yang kita inilah yang berapa. Ini kayaknya lebih mencari guru DP atau guru apa? Menurut Bapak Ibu? Semua ya? Semua ya? Semua guru mata pelajaran. Karena di dalam yang namanya SMA atau SMK sederajat itu kan gurunya masing-masing, bukan guru SD ya. Kalau guru SD itu kan guru kelas namanya. Jadi kalau umpamanya kayak kita, setiap anak pasti punya masalah sama kita. Contoh si A, aku nggak tahu lah kenapa si A itu. Kalau sama aku ya nggak pernah dibikin segala macam. Padahal yang satu katanya enggak kok, dia baik kok sama aku. Nah, dia mau mengerjakan tugas. Nah, ada apa dengan kita begitu? Kan gitu. Itu adalah pertanyaan saya sebenarnya. Ya kan Bapak Ibu? Akhirnya gitu. Iya, betul. Oke, terus kita refleksi ya, sudah berakhir kan? Refleksi itu maksudnya apa yang Bapak Ibu dapatkan saya, kita refleksikan diri. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal tersebut, ya kan? Saya rasa sudah ya. Sudah, kita tuliskan di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih semuanya untuk Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan ini. Tanpa Bapak Ibu saya tidak ada apa-apanya. Tanpa Bapak Ibu saya tidak bisa mensosialisasikan budaya positif ini. Dan tanpa Bapak Ibu saya tidak bisa melakukan tugas untuk saya. Jadi terima kasih banyak